Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1187, Zhou Fan. Melihat orang-orang kuat dari Zhou Agung itu beraksi, sorot mata Yean tiba-tiba berkilat ganas. Ia pun mengayunkan tombaknya dengan ganas. Sapuan ini penuh dengan niat membunuh. Dalam sekejap, laki-laki kekar yang menyerbu ke arahnya langsung dihadang oleh sebuah senjata. Darah pun berceceran, sangat berdarah. Ratusan prajurit top terbunuh hanya dengan satu tembakan. Dan itu terjadi seketika. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Zhou Agung akhirnya panik. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba bergegas keluar dari tidak jauh. Orang yang datang adalah Yuan Xiang. Ketika Yuan Xiang melihat pemandangan ini, dia tercengang. Dia menatap Yean, yang mulia. Yean menatap Yuan Xiang. Yuan Xiang tercengang. Hai An, tentu saja dia belum pernah mendengarnya. Sangat sedikit orang di pasukan lokal alam semesta Guangxuan yang mengenal Yean. Apalagi mereka yang belum pernah ke Yuan Xiang alam semesta Guangxuan. Yean melirik Yuan Xiang, lalu berkata, "Saya saudara perempuan Ye Guan." Mendengar ini, ekspresi Yuan Xiang tiba-tiba berubah, kakak dekan. Yean menatap Yuan Xiang dan berkata, "Saya datang ke Dazhou kali ini untuk meminta penjelasan." Yuan Xiang tampak bingung. Pada saat ini, Yean tiba-tiba menoleh dan menatap Zhou Yan yang gemetar tidak jauh darinya. "Datanglah dan jelaskan untuk orang tua ini. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu." Zhou Yan menatap Yean, matanya penuh ketakutan. Yuan Xiang tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Yan dan berkata dengan marah, "Zhou Yan, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya." Zhou Yan tentu saja tidak berani menyembunyikan apapun saat ini, karena dia tahu jika dia berani berbohong, wanita itu benar-benar berani membunuhnya. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yan, wajah Yuan Xiang tiba-tiba menjadi pucat. Zhou Yan dan yang lainnya tidak tahu seberapa serius masalah ini, tetapi dia tahu. Dia menyiksa dan membunuh manajer paviliun harta karun abadi. Dia dibutakan oleh keserakahan dan ingin memusnahkan planet dengan ratusan juta jiwa. Dia juga ingin membunuh Fang Yu dan yang lainnya untuk membungkam mereka. Terlebih lagi, bahkan Yean akan dibunuh. Pada saat ini, Yuan Xiang hanya diam di tempatnya. Dia merasa seperti tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Masing-masing tindakan ini merupakan kejahatan berat. Yang paling menakutkan adalah orang-orang di depannya ini benar-benar ingin membunuh Yean untuk membungkamnya. Yean, itu adik kandung Ye Guan. Banyak orang di dinasti Zhou besar tidak tahu betapa mengerikannya Ye Guan. Tetapi dia tahu betapa mengerikannya wanita dengan rok polos di belakang Ye Guan selama pertempuran di dinasti Zhou besar hari itu. Mengapa para tetua ini mendukung integrasi Dazhou ke Akademi Guangxuan? Itu karena mereka sangat jelas tentang kesenjangan antara Dazhou dan Akademi Guangxuan. Bukan hanya Zhou Agung, tetapi sekarang bahkan peradaban Tianxing mulai menghubungi Akademi Guangxuan, menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Apa itu Zhou Agung di depan peradaban Tianxing? Selama bertahun-tahun, Zhou Fan dan rekan-rekannya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan Zhou Agung dengan Akademi Guangxuan. Untuk tujuan ini, mereka telah melakukan berbagai upaya. Namun, ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dapat dikatakan bahwa tindakan orang-orang ini secara langsung menghancurkan semua upaya yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Selesai, Yuan Xiang benar-benar putus asa saat ini. Ketika Zhou Yan melihat Perdana Menteri Yuan yang wajahnya pucat pasi, dia ragu-ragu sejenak,
lalu berkata, "Pangeran Yuan, pangeran keempat masih." Diam, Yuan Xiang tiba-tiba meraung, dan kekuatan dahsyat itu langsung menekan Zhou Yan hingga berlutut di tanah. Orang-orang kuat dari dinasti Zhou besar yang berada di sana saling memandang, agak bingung. Yuan Xiang menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ye An yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan serius, "Nona An, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya akan segera memberitahu Yang Mulia dan meminta Yang Mulia untuk datang berbicara dengan Anda." Dia tahu betul bahwa masalah ini bukan lagi sesuatu yang dapat dia tangani. Zhou Fan harus datang. Ye An berbalik dan melirik Yuan Xiang, lalu berkata dengan tenang, "Oke." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke arah Ye Guan dan Zhang Gang. "Apakah kalian lapar?" Ye Guan, Zhang Gang menatap Ye An tanpa berkata apa-apa. Ye An berkata, "Ikuti aku." Sambil berbicara, dia mengajak Ye Guan dan Zhang Gang ke pinggir. Tidak jauh dari sana ada restoran mie. Dia mengajak Ye Guan dan Zhang Gang mencari meja dan duduk. Dia tidak memesan mie, tetapi mengeluarkan 3 panci kecil. Setelah menyalakan setiap panci, dia mengambil sebotol besar air dan menuangkannya ke dalam 3 panci. Setelah air mendidih, dia mengeluarkan 3 butir telur dan menaruh 1 butir telur di setiap panci. Ketika telur hampir matang, dia mengeluarkan 3 bungkus mie instan. Ye Guan, begitu saja, mie instan pun matang dalam waktu singkat. Ye An mengeluarkan 2 pasang sumpit dan menyerahkannya kepada Ye Guan dan Zhang Gang. Ye Guan tidak menolak. Dia mengambil sumpit dan mulai makan. Setelah Zhang Gang mengambil sumpit, dia tidak menggerakkannya. Dia hanya menatap mie instan di dalam panci dengan rasa ingin tahu. Ye Guan menggigitnya dan mengangguk, rasanya enak. Sambil berkata demikian, dia memandang gundukan tanah pemakaman di sampingnya dan berkata, "Makanlah." Zhang Gang terdiam sejenak, lalu mengambil beberapa mie dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat berikutnya, matanya berbinar. Lezat, Zhang Gang makan dengan sangat cepat dan menghabiskan semangkuk mie dalam beberapa gigitan. Setelah selesai, dia tiba-tiba mendorong ketel di depan Ye An dan berkata, "Mangkuk lagi." Ye Guan, Ye An menatap gundukan kuburan itu, dan kedua wanita itu hanya saling berpandangan. Ye An tiba-tiba menatap Ye Guan. "Siapa dia?" Ye Guan berkata, "Gundukan kuburan." Ye An sedikit mengernyit, "Salah satu dari kita." Ye Guan melirik gundukan tanah pemakaman di sampingnya, lalu berkata, "Entahlah, yang ku tahu garis keturunan keluargaku tidak menolaknya. Setelah dia menghisap darahku, dia juga punya darahnya sendiri." Mendengar ini, alis Ye An berkerut lebih dalam. Garis keturunan iblis gila tidak ditolak. Ini sebenarnya sangat jarang. Tahukah kamu, garis keturunan gila ini sangat arogan dan tidak memandang rendah orang biasa. Ye An menoleh untuk melihat Zhang Gang, yang masih menatapnya, menunggunya memasak mie. Ye An mengeluarkan sebungkus mie instan dan memasak semangkuk untuk Zhang Gang. Di sekelilingnya, orang-orang kuat dari dinasti Zhou Agung tengah memperhatikan 3 orang yang tengah makan mie. Pada saat ini, semakin banyak orang kuat dari dinasti Zhou besar datang. Ketika mereka melihat Zhou Yan digendong di tanah seperti anjing, wajah orang-orang kuat dari dinasti Zhou besar di lapangan semuanya berubah sedikit jelek. Zhou Xuan, dia adalah pangeran dari Zhou Agung. Tetapi sekarang dia diperlakukan seperti ini. Ini sungguh penghinaan bagi Zhou Agung. Merasakan perubahan emosi para orang kuat dari Zhou Agung di sekitarnya, Yuan Xiang segera melirik dingin ke arah orang kuat yang bergegas mendekat. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan mendekati Perdana Menteri Yuan dan berkata dengan suara yang dalam, "Pangeran Yuan, meskipun Yang Mulia Pangeran keempat salah, dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Wanita ini memperlakukan Yang Mulia Pangeran keempat seperti ini. Dia tidak hanya menghina Yang Mulia Pangeran keempat, tetapi juga menghina Zhou Agung kita." Para pria kuat dari keluarga dan sekte bangsawan lainnya dengan cepat mengangguk tanda setuju. Yuan Xiang berkata dengan marah, "Diam, pada saat ini, dia berharap bisa membunuh pangeran keempat dengan tangannya sendiri. Karena dia tahu betul betapa buruknya masalah ini, jika tidak ditangani dengan benar, bahkan mungkin akan memengaruhi seluruh Zhou Agung. Tahukah kamu? Beginilah cara klan Tianlong di alam semesta Guangxuan dihancurkan." Mendengar perkataan Yuan Xiang, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. "Yuan Xiang, mengapa kamu masih membantu orang luar?" Yuan Xiang menoleh ke arah lelaki tua itu. "Li Yue, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Li Yue, kepala keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga ibu dari pangeran keempat Zhou Xuan, dan juga merupakan pendukung terbesar Zhou Xuan dalam perjuangannya memperebutkan tahta. Li Yue berkata dengan suara yang dalam, "Perdana Menteri Yuan, apakah Anda hanya akan melihat orang luar menghina keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung seperti ini?" Pada saat ini, beberapa orang kuat dari dinasti Zhou besar berdiri dan menyatakan ketidakpuasan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berdiri di pihak pangeran keempat pada awalnya, dan ada pula beberapa keluarga dan sekte bangsawan yang tidak ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan. Melihat kejadian ini, wajah Yuan Xiang tiba-tiba menjadi gelap. Ia ingin menekan mereka, tetapi ia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menekan orang-orang ini. Jika ia tidak cukup kuat, menekan mereka dengan paksa hanya akan membuat keadaan menjadi lebih rumit. Di samping, Yean melirik Li Yue dan yang lainnya dan terus makan mie. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu mengenaliku?" Yean berkata dengan tenang, "Tebak saja." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa menebak." Yean meliriknya dan berkata, "Induksi garis keturunan." Ye Guan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sebenarnya mengabaikan hal ini. Setelah Yean menghabiskan suapan terakhir mie, dia tiba-tiba mengeluarkan 3 botol bir. Dia memberikan 1 kepada Ye Guan dan Zhang Gang, lalu bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Ye Guan tidak menolak. Dia menyesap birnya, lalu berkata, "Bibi memintaku datang ke sini untuk melakukan sesuatu." Bibi yang pakai rok polos. Yean sedikit penasaran. "Ada apa?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Selamatkan alam semesta." Yean berkata, "Jadi, apa yang terjadi kemudian hanyalah kecelakaan." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan suatu kebetulan. Kaisar berada jauh di sana. Bukan hanya di tempat ini. Pasti ada hal seperti itu yang terjadi di tempat lain." Yean berkata, "Apa rencanamu?" Ye Guan menatap Yean, "Bagaimana denganmu?" Yean melotot ke arah Ye Guan dan berkata, "Jangan coba-coba merayuku. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurusi urusanmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sebenarnya sangat ingin kakak perempuannya ini membantu. Di sampingnya, Zhang Gang tiba-tiba mengambil sebotol anggur. Ia menempelkannya ke hidung dan mengendusnya pelan. Setelah ragu sejenak, ia menyesapnya. Begitu anggur itu masuk ke tenggorokannya, alisnya berkerut. Setelah beberapa saat, ia menyesap lagi. Semakin sering Anda meminumnya, semakin enak rasanya. Jadi, Zhang Gang minum beberapa teguk lagi. Melihat kejadian ini, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini sangat suka minum.
Di sisi lain, semakin banyak sekte dan keluarga mengelilingi Yuan Xiang. Pemimpinnya, Li Yue, menatap Yuan Xiang dan berkata dengan muram, "Yuan Xiang, pangeran keempatku diperlakukan seperti anjing. Jika kau tidak peduli, kami yang akan melakukannya. Kami mengurusnya." Di belakang Li Yue, semua orang kuat dari keluarga bangsawan dan sekte berteriak serempak. Li Yue menatap Ye An yang tidak jauh darinya, dan aura yang kuat menyelimutinya. Dia berkata dengan galak, "Tidak peduli siapa kamu, kamu tidak dapat menghina Zhou Agung kami. Serang!" Setelah mengatakan itu, dia memimpin sekelompok orang kuat dari keluarga dan sekte bangsawan dan bergegas menuju Ye An. Tetapi pada saat ini, waktu dan ruang tiba-tiba retak tidak jauh, dan kemudian seorang wanita perlahan berjalan keluar. Zhou Fan, bab 1188, bunuh kelompok lainnya. Zhou Fan mengenakan jubah emas dengan sulaman naga emas raksasa di atasnya. Naga itu tampak hidup dan agung tanpa menunjukkan kemarahan. Penampilan Zhou Fan melengkapi jubah naganya. Wajahnya halus dan cantik, dengan sepasang mata besar yang cemerlang sedalam langit berbintang, seolah-olah dapat melihat menembus hati orang-orang. Alisnya panjang dan tipis, dengan tekanan yang tak terlihat, terutama pada saat ini, wajahnya tampak tertutup lapisan es. Begitu dia muncul, semua orang di lapangan merasakan hawa dingin yang menggigit. Dengan munculnya Zhou Fan, Li Yue dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua berhenti dan membungkuk sedikit. Di sekeliling, semua orang bergegas memberi hormat. Seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Yuan Xiang juga menghela napas lega. Jika Zhou Fan tidak muncul, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Zhou Fan mengabaikan orang-orang kuat dari dinasti Zhou Agung yang membungkuk hormat di sekelilingnya. Dia perlahan berjalan ke meja tempat Ye Guan dan Ye An duduk. Dia melirik Ye Guan dan Zhang Gang. Ketika dia melihat Ye Guan, dia sedikit terkejut, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ye Guan tampak tenang. Dia hanya mengambil bir dan menyesapnya. Zhou Fan menarik kembali pandangannya, lalu menatap Ye An di samping Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini pertama kalinya kita bertemu?" Ye An menatap Zhou Fan dan berkata, "Aku datang ke sini untuk meminta penjelasan. Orang-orangmu bahkan ingin membunuhku untuk membungkamku. Aku tidak bisa mentolerir ini." Zhou Fan perlahan menoleh untuk melihat Zhou Xuan yang sedang berbaring di tanah. Ketika dia melihat Zhou Fan sedang menatapnya, wajah Zhou Xuan tiba-tiba berubah, dan matanya penuh dengan permohonan. Zhou Fan mengangguk pelan. "Kakak, ini salahku. Aku tidak bisa mengendalikan orang-orang di bawah dengan baik." Ye An menatap Zhou Fan. Dengan kekaisaran yang begitu besar dan alam semesta Guangxuan yang begitu besar, tidak ada seorang pun yang dapat mengelolanya tanpa masalah. Yang saya inginkan sekarang adalah melihat bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, Li Yue tiba-tiba berkata dengan marah, "Gadis, tolong bersikap sopan. Orang di depanmu adalah Ratu Zhou Agung." Ye An tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan tembakan. Tertawa, Li Yue terpaku di tempatnya oleh tembakan ini. Melihat hal ini, orang-orang kuat lainnya dari keluarga dan sekte Zhou Agung menjadi marah dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Seseorang datang ke sini." Ledakan, begitu suara itu berakhir, hampir 1000 orang kuat dari tentara Shen Ce muncul di sekitarnya. Ekspresi wajah Zhou Fan kosong. Zhou Xuan telah melanggar hukum Guangxuan dengan serius. Dia harus segera dieksekusi. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang di lapangan tercengang.
Eksekusi segera. Zhou Fan tiba-tiba menoleh dan menatap seorang pemimpin tentara Sen Ce yang berdiri tidak jauh darinya. Hah? Wajah komandan pasukan Sen Ce tiba-tiba berubah. Dia ragu-ragu sejenak, lalu muncul di depan Zhou Xuan. Mata Zhou Xuan penuh ketakutan, dan dia berteriak, "Wow!" Pada saat ini, Li Yue tiba-tiba keluar dan membungkuk hormat. "Yang mulia, Anda benar-benar ingin mengeksekusi pangeran keempat." Zhou Fan menatap Li Yue, dan Li Yue berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, meskipun pangeran keempat salah, dia tetaplah keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung. Dia sekarang dianiaya sedemikian rupa, dan Anda tidak hanya tidak membantunya, Anda malah ingin membunuhnya. Apakah Anda tidak takut membuat hati semua orang menjadi dingin?" Zhou Fan menatap Li Yue. "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu pergi menemaninya." Saat dia berbicara, niat membunuh tiba-tiba terpancar di matanya. "Kemarilah, segera eksekusi Li Yue dan yang lainnya." Li Yue dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, komandan pasukan Sen Ce tidak berani ragu, karena dia benar-benar merasakan niat membunuh Zhou Fan. Dia berjalan ke arah Zhou Xuan, ragu-ragu sejenak, dan kemudian tiba-tiba menusuk wajahnya dengan pistol. Tertawa, mata Zhou Xuan terbuka lebar. Darah mengalir keluar dari antara alisnya. Di sekelilingnya, para prajurit kuat lainnya dari tentara agung Zhou Sen Ce juga menyerbu ke arah Li Yue dan yang lainnya. Melihat orang-orang kuat dari tentara Sen Ce bergegas datang, pemimpin Li Yue tiba-tiba tersadar. Dia menatap Zhou Fan dengan ngeri, "Yang mulia, Anda." Zhou Fan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Meskipun orang-orang yang dipimpin oleh Li Yue ini adalah keluarga dan sekte yang relatif kuat di Zhou Agung, kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan tentara Sen Ce tidaklah kecil. Begitu tentara Sen Ce mengambil tindakan, mereka akan memulai pembantaian. Ada ribuan orang di lapangan, ribuan orang ini baru saja bersiap menyerang Yean. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, ribuan orang terbunuh, dan darah mewarnai jalanan menjadi merah. Orang-orang dari Zhou Agung yang menonton dari semua sisi benar-benar tercengang. Zhou Yan, Chen Xiao dan yang lainnya tidak mati, tetapi pada saat ini, mereka ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ratu Zhou Agung akan begitu kejam hingga tega membunuh saudara laki-lakinya sendiri dan membantai banyak keluarga dan sekte aristokrat di Zhou Agung. "Apakah ini gila?" Di meja, Yean menatap Zhou Fan tanpa berkata apa-apa. Di sampingnya, ketika Zhang Gang melihat begitu banyak darah, matanya langsung memerah. Dia menjilat sudut mulutnya dan ingin menelannya, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Kemarilah, gantung semua mayat di depan gerbang kota kekaisaran." Setelah mendengar kata-kata Zhou Fan, orang-orang kuat dari tentara Sen Ce segera melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, ribuan mayat digantung di gerbang kota dinasti Zhou besar, dan semua penonton ketakutan. Di samping jalan, setelah Yean menatap Zhou Fan sejenak, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah ketel dan meletakkannya di depan Zhou Fan. Lalu mengeluarkan sebungkus mie instan dan sebotol bir dan meletakkannya di depan Zhou Fan. Zhou Fan membuka bir dan menyesapnya, lalu berkata, "Rasanya enak." Yean mengangguk. "Bima Sakti." Zhou Fan mengangguk, lalu berkata, "Saya tidak bisa mengabaikan tanggung jawab atas kejadian yang terjadi." Yean menggelengkan kepalanya dan menyela apa yang hendak dikatakan Zhou Fan. "Seperti yang kukatakan tadi, dengan kekaisaran yang begitu besar dan alam semesta yang begitu besar, tidak ada seorang pun yang dapat mengaturnya sehingga tidak ada yang salah.
Jika terjadi kesalahan, pemimpinnya akan mengundurkan diri, yang hanya akan membuat dunia semakin kacau. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Apakah yang aku katakan masuk akal? Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Zhou Fan. Ye Guan mengangguk. Kamu benar. Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Zhou Fan. Bukan hanya Zhou Agung yang memiliki masalah seperti itu dengan alam semesta Guangxuan, tetapi setiap peradaban juga memiliki masalah seperti itu dengan alam semesta Guangxuan. Aku ingin tahu apa pendapat Nona Zhou tentang hal ini. Zhou Fan tiba-tiba bertanya, siapa nama pria ini? Ye Guan terdiam, tingkat kultivasinya belum meningkat dan misinya belum selesai. Ye An tiba-tiba berkata, namanya Ye Gou dan Ye Guan. Zhou Fan melirik Ye An dan Ye Guan, lalu berkata, ada konflik antara berbagai peradaban dan alam semesta Guangxuan. Alasan paling mendasar adalah bahwa kekuatan alam semesta Guangxuan secara keseluruhan relatif lemah. Kelompok orang kuat teratas di alam semesta Guangxuan sangat kuat, tetapi mereka pada dasarnya tidak berada di alam semesta Guangxuan, dan orang-orang hanya tahu sedikit tentang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengintimidasi peradaban lain. Anda tahu, semua peradaban mengagumi yang kuat. Jika mereka tahu bahwa alam semesta Guangxuan mampu menghancurkan mereka dengan mudah, mereka secara alami akan menyerah. Ye Guan terdiam. Memang, masalah terbesar Guangxuan sekarang adalah adanya orang kuat di langit-langit. Tetapi orang kuat di langit-langit seperti itu jarang muncul dan tidak dapat mengintimidasi peradaban lain sama sekali. Namun, yang kuat di level menengah dan bawah masih belum cukup kuat. Zhou Fan melanjutkan, tentu saja, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Alam semesta Guangxuan berkembang sangat cepat sekarang, dan kita perlu meningkatkan kekuatan peradaban secara keseluruhan, yang memerlukan waktu tertentu untuk mengumpulkan dan menyelesaikannya. Namun, ada cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk sementara. Ye Guan bertanya, metode apa? Zhou Fan berkata, dekan. Ye Guan sedikit mengernyit. Din, Zhou Fan mengangguk. Selama dekan cukup kuat dan cukup terkenal, dia akan mampu mengintimidasi peradaban lain. Masalah terbesar sekarang adalah reputasi dekan hanya relatif keras di dalam alam semesta Guangxuan, tetapi di luar. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Ye Guan terdiam. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang kuat dari berbagai peradaban. Tetapi pada dasarnya dia hanya berhubungan dengan orang-orang teratas. Selain itu, sebagian besar dari mereka terbunuh. Justru karena inilah dia tidak begitu terkenal di luar alam semesta Guangxuan. Alasan lain mengapa dia begitu terkenal di alam semesta Guangxuan adalah karena dia adalah putra Ye Xuan. Tentu saja, setelah apa yang terjadi dengan klan Tianlong, prestisnya di alam semesta Guangxuan telah benar-benar terbentuk. Tetapi di luar alam semesta Guangxuan, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Zhou Fan tiba-tiba berkata, masalah ini juga tidak bisa terburu-buru. Dekan tidak hanya perlu meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga perlu meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta Guangxuan. Semakin kuat alam semesta Guangxuan, semakin besar prestisnya, dan prestise dekan secara alami akan lebih besar. Pada titik ini, dia berhenti sebentar, lalu berkata, itu butuh waktu. Ye Guan mengangguk. Ya, Zhou Fan tiba-tiba menatap Ye An. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Ayo kita makan malam bersama malam ini. Ye An mengangguk. Oke, melihat Ye An setuju, Zhou Fan mengangguk, lalu bangkit dan pergi. Setelah Zhou Fan pergi, Ye Guan tiba-tiba berkata,
Kakak, dunia ini sangat rumit. Yean berkata dengan tenang, apakah kamu merasa kesulitan sekarang? Ye Guan mengangguk, mengelola alam semesta bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan hanya dengan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Hati manusia itu rumit. Mungkin kebijakan di atas sana baik, tetapi kebijakan itu akan berubah total saat mencapai akar rumput. Yean berkata dengan tenang, ayah pintar dan membiarkan putranya melakukannya secara langsung. Apakah kamu ingin mengikuti contoh ayahmu dan memberikan kekacauan ini kepada putramu? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kita sudah terbiasa dengan lubang keluarga yang, jadi itu sudah cukup bagiku. Yean berkata dengan serius, ini adalah jalan yang ingin kau tempuh, bukan? Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu berkata, iya. Yean berkata, kakek menegakkan ketertiban. Tetapi dia tidak mengikuti jalan ini. Ayah juga menegakkan ketertiban. Tetapi dia juga tidak mengikuti jalan ini. Jika kamu bisa berhasil, kamu akan lebih hebat dari mereka. Ye Guan tersenyum, benarkah? Yean mengangguk, lalu berdiri dan berkata, ayo jalan-jalan. Ye Guan menarik Zhang dan mengikutinya. Sisi lain, Zhou Fan kembali ke istana. Di belakangnya, Yuan Xiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, beberapa orang dari keluarga bangsawan dan sekte membuat masalah. Mereka menyebarkan desas-desus di luar, mengatakan bahwa Yang Mulia sekarang mengabdikan diri pada alam semesta Guangxuan dan tidak memiliki niatan terhadap Zhou Agung. Zhou Fan berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu, Yuan Xiang? Yuan Xiang mendesah pelan, Yang Mulia sedang menyelamatkan Zhou Agung kita. Dia tentu saja mengerti bahwa jika Zhou Fan tidak melakukan itu, wanita itu akan marah besar. Dia bisa merasakan jika wanita bernama Yean itu marah, itu bukan hanya masalah membunuh beberapa orang. Zhou Fan berkata dengan tenang, mereka mengatakan bahwa di dalam hatiku hanya ada alam semesta Guangxuan, bukan Dazu. Bukankah ini hal yang sangat normal? Sekarang Dazu adalah milik alam semesta Guangxuan. Bukan hanya Dazu yang termasuk dalam alam semesta Guangxuan, tetapi di masa depan, seluruh alam semesta akan menjadi milik alam semesta Guangxuan. Yuan Xiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi keluarga bangsawan dan sekte itu, Zhou Fan berkata dengan tenang, bunuh mereka, bunuh sekelompok lainnya, lalu gantung mereka semua di gerbang tembok kota. Bersambung.